Mari kita simak sebuah kisah nyata seorang lelaki yang mengejar cinta, tapi dengan mengorbankan dirinya sendiri. Namanya Awan. Awan hanya seorang lelaki biasa. Tak punya harta berlimpah. Tak punya wajah yang memukau. Dia hanya mempunyai kesungguhan untuk mendapatkan cinta. Ia jatuh cinta pada seseorang yang sejak awal tak pernah benar-benar menaruh hati padanya, yang sejak awal tak pernah benar-benar mencintainya kembali. Gadis itu bernama Rania. Cantik, cerdas, dan selalu menjadi pusat perhatian. Awan mengenalnya saat duduk di bangku kuliah. Mereka sekelas. Awan selalu duduk di barisan tengah, mendengarkan dengan seksama. Rania duduk di depan, aktif bertanya, disukai dosen, dan dikelilingi banyak teman. Mereka seperti dua dunia yang berbeda. Namun entah bagaimana, mereka pernah terlibat dalam satu proyek kampus. Dan dari situlah semuanya bermula. Awan jatuh cinta. Bukan hanya pada wajah atau cara Rania bicara, tapi pada caranya memandang dunia. Pada kehangatan yang Rania tunjukkan, bahkan ketika hanya sekilas. Awan jatuh cinta diam-diam. Setelah proyek selesai, Awan mulai mencari alasan untuk tetap dekat. Ia menawarkan bantuan, menemani Rania belajar, bahkan menulis catatan lengkap hanya agar bisa duduk di sebelahnya lebih lama. Setiap hari ia kirim pesan, beri perhatian, selalu ada kapanpun dibutuhkan. Tapi balasan yang ia terima selalu dingin. Bahkan kadang tidak ada sama sekali. Dan akhirnya ia memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Tapi sayangnya Rania menolaknya dengan halus. Kata-kata penolakan Rania begitu menghantam, tapi Awan tetap bertahan dan memilih untuk berjuang. Dia pikir, mungkin Rania hanya butuh waktu. Orang-orang bilang, cinta itu butuh perjuangan. Dan Awan percaya itu. Jadi dia terus mengejar, terus bertahan. Tapi tak sadar, ia pelan-pelan kehilangan dirinya sendiri. Setiap ulang tahun Rania, Awan selalu jadi yang pertama mengucapkan. Setiap Rania sedih, Awan yang pertama hadir. Setiap Rania sakit, Awan yang paling panik. Dan ketika Rania patah hati oleh laki-laki lain, Awan yang menjadi tempat menangisnya. Rania tahu Awan menyimpan rasa, tapi dia tak pernah menyinggungnya lagi. Awan pun tak pernah menuntut apa-apa. Karena baginya, melihat Rania bahagia, walaupun bukan dengan dirinya, sudah cukup. Setidaknya itu yang ia yakinkan pada dirinya sendiri. Tapi siapa yang kuat jika terus memberi tapi tak pernah diterima? Siapa yang mampu terus bertahan saat hatinya perlahan hancur? Tahun demi tahun berlalu. Rania lulus, lalu bekerja di kota lain. Awan masih di tempat yang sama, bekerja di balik layar. Mereka masih saling berkomunikasi, meski tak sesering dulu. Tapi Awan tetap menyimpan harapan kecil, bahwa mungkin, suatu hari, Rania akan melihatnya bukan hanya sebagai teman. Bahwa mungkin, saat semua lelaki lain pergi, dia akan jadi satu-satunya yang tetap tinggal. Namun harapan itu runtuh, dalam satu undangan digital. Rania menikah, bukan dengan Awan, tapi dengan seseorang yang bahkan tak dikenal Awan. Seorang pria mapan dan sukses. Awan membaca undangan itu dalam diam. Tak ada satupun air mata yang keluar saat itu. Tapi jantungnya terasa seperti diremas. Seluruh napasnya tercekat. Ia bukan hanya kehilangan seseorang yang ia cintai, tapi juga kehilangan bagian dari dirinya yang selama ini ia pertaruhkan demi harapan yang tak pernah benar-benar ada. Bayangkan, bertahun-tahun mengejar, bertahun-tahun menunggu, bertahun-tahun berharap pada sesuatu yang ternyata tak pernah ingin tinggal sejak awal. Bukan karena Awan tidak cukup baik, tapi karena Rania memang tak pernah melihatnya dengan cara yang sama. Dan rasa sakit paling dalam, bukan ketika kita ditolak, tapi ketika kita terus dibiarkan berharap tanpa pernah benar-benar diberi harapan. Lalu, untuk apa semua ini? Awan merenung lama setelah itu. Duduk di bawah langit malam.
Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku terlalu naif? Kenapa aku terus mengejar seseorang yang bahkan tak pernah sedikit pun mengharapkanku? Dan saat ia akhirnya berani jujur, ia sadar, bukan Rania yang salah, bukan dunia yang kejam, tapi dirinya sendiri, yang terlalu keras mengejar sesuatu di luar dirinya, hingga lupa menjaga yang ada di dalam, hingga lupa menjaga harga dirinya, kebahagiaannya, dan kedamaiannya. Karena ternyata, semakin kita kejar seseorang yang tak ingin tinggal, semakin kita kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Kita pikir, cinta harus diperjuangkan. Tapi tidak semua cinta pantas diperjuangkan sendirian. Karena cinta, pada akhirnya, adalah dua hati yang saling bertumbuh, bukan satu hati yang mengejar tanpa henti. Sejak hari itu, Awan berhenti. Ia tidak lagi mengirim pesan panjang yang tak dibalas. Ia tidak lagi menjadi orang pertama yang hadir saat Rania bersedih. Ia tidak lagi menyimpan harapan palsu yang hanya menyiksa batinnya. Bukan karena ia membenci, tapi karena ia mulai menyayangi dirinya sendiri. Dan perlahan, saat ia berhenti mengejar, hatinya mulai sembuh. Ia mulai menulis tentang perasaannya, tentang kepergiannya, dan tentang kehilangan. Tulisan-tulisan itu kemudian disukai banyak orang. Bukan karena kisahnya sempurna, tapi karena kisahnya nyata. Dan dari keperihan itu, Awan tumbuh menjadi seseorang yang baru. Bukan lelaki yang patah, tapi lelaki yang akhirnya sadar bahwa mengejar bukanlah sebuah cara mencintai dengan benar. Kadang, justru dengan melepaskan, kita benar-benar menunjukkan bahwa kita telah belajar mencintai, bukan hanya orang lain, tapi juga diri sendiri. Awan kini hidup tenang. Ia masih sendiri, tapi tidak lagi merasa kesepian. Ia tidak lagi menunggu seseorang yang tak pernah datang. Karena ia tahu, ada kedamaian dalam berhenti mengejar. Assalamualaikum sahabat jiwa. Selamat datang di channel ini. Ruang kecil untuk berbagi cerita. Tempat di mana kita bisa diam sejenak, mendengar, dan mencari makna terdalam. Karena semua hal selalu dimulai dari dalam. Kalau kamu merasa konten seperti ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Baiklah, mari kita coba ambil pelajaran berharga dari kisah di atas. Pelajaran pertama, cinta sejati tidak membuatmu kehilangan diri sendiri. Kalau cintamu membuatmu hancur pelan-pelan, mungkin itu bukan cinta, tapi ketergantungan yang kamu bungkus dengan kesetiaan. Awan terlalu keras berusaha untuk membuat Rania bahagia, hingga lupa bertanya, apakah dirinya bahagia? Pelajarannya adalah, cinta yang sehat tidak membuat kita mengejar tanpa arah, apalagi kehilangan jati diri. Cinta sejati justru membuat kita tumbuh, bukan mengkerut. Pelajaran kedua, tidak semua perjuangan harus diteruskan. Kamu boleh berjuang, tapi jangan terus bertahan dalam luka yang sama, hanya karena takut melepaskan. Banyak yang berpikir bahwa menyerah berarti lemah. Padahal sesekali kita harus memikirkan diri kita sendiri. Sampai akhirnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa berhenti adalah bentuk keberanian paling tulus. Pelajaran ketiga, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti keinginan kita. Kamu bisa mencintai seseorang dengan segenap hatimu, tapi kamu tak bisa membuatnya mencintaimu dengan cara yang sama. Rania tidak pernah salah. Awan juga tidak salah. Tapi mereka tidak berada di halaman yang sama. Artinya, kita harus belajar membedakan antara seseorang yang nyaman dengan perhatian kita dan seseorang yang benar-benar ingin membangun kehidupan bersama kita. Pelajaran keempat, validasi sejati bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Kamu tidak harus dicintai balik untuk merasa cukup. Kamu hanya perlu percaya, kamu pantas dicintai oleh orang yang tepat di waktu yang tepat. Awan terus memberi, karena berharap diakui. Tapi ketika ia mulai mencintai dirinya sendiri, ia tak lagi haus akan pengakuan. Artinya,
Belajarlah menerima bahwa kita tidak harus disukai semua orang. Kita hanya perlu mencintai diri kita sendiri dengan utuh terlebih dulu. Selanjutnya, Kita akan coba membahas tentang solusi. Bagaimana caranya agar kita pulih dan bisa melangkah lagi? 1. Berani berkata, "Aku layak bahagia." Mulailah dari kalimat sederhana tapi sangat penting ini. Tulis di kertas. Tempel di cermin. Ucapkan tiap pagi. Karena kadang, kita tidak perlu orang lain menyadarkan kita. Kita hanya perlu izin dari diri sendiri untuk sembuh. 2. Diam sejenak dan dengarkan diri sendiri. Berhenti sejenak dari mengejar. Beri jeda untuk berpikir dan merenung. Matikan notifikasi. Menangislah kalau perlu. Tanya pada dirimu, apa yang aku kejar ini membuatku bertumbuh? Atau justru perlahan menghabisi aku? 3. Alihkan energi mengejar menjadi energi membangun diri. Daripada terus mencari cinta dari seseorang yang tak pernah datang. Gunakan waktu dan tenagamu untuk menulis, berkarya, belajar hal baru, dan bertemu dengan orang-orang yang membangunkanmu. Karena seringkali, saat kita berhenti mengejar sesuatu yang bukan untuk kita, yang sejati akan datang tanpa perlu dipaksa. 4. Berani melepaskan bukan berarti gagal. Melepaskan bukan berarti kalah. Justru, dalam banyak hal, melepaskan adalah kemenangan terbesar. Kemenangan atas luka yang sudah terlalu lama kamu genggam. Kemenangan atas suara hati yang akhirnya kamu dengarkan. Terkadang, yang paling sulit bukan kehilangan seseorang, tapi kehilangan dirimu sendiri saat terlalu sibuk mengejar dia. Dan semoga setelah cerita ini, kamu bisa mulai memilih. Bukan siapa yang akan kamu kejar lagi, tapi bagaimana kamu bisa menemukan kembali dirimu yang selama ini hilang. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga kisah ini bukan hanya menyentuh hatimu, tapi juga membantumu menemukan kembali dirimu sendiri. Hidup terlalu singkat untuk terus mengejar yang tak ingin tinggal, dan terlalu berharga untuk kamu habiskan dengan orang yang tak pernah melihat luka yang kamu sembunyikan. Kalau kamu pernah mengalami hal serupa, tuliskan di kolom komentar, kita sembuh bersama. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena masih banyak kisah penuh makna yang akan menguatkan hatimu. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.